Nah, tadi dibilang belum ada obatnya. Berarti apakah untuk pembuatan antivenom itu kita butuh bisa ularnya asli dan tiap antivenom tuh spesifikannya per ular, atau ada yang obat antivenom neurotoksin itu bisa semua neurotoksin. Hematotoksin, venomnya bisa buat antivenomnya bisa buat semuanya. Apa emang harus spesifik per ular? Nah, ini yang tanya memang ahlinya. Kalian sudah bisa jadi ahli ular, Mas. Betul banget, padahal baru ketemu aku nggak ada 1 jam ya. Siap. Jadi gini, Mas. Ternyata zaman dulu konvensional antivenom dibuat dari venom. Tapi zaman sekarang bisa sintetik. Oh iya? Iyalah. Gimana? Kita mau bikin. Ada tuh rahasianya. Tertarik gak? Kenapa gak tertarik tiba-tiba? Jadi begini, dulu harus diambil venom ular, di milking kan glandula dari kelenjar venom itu kan di pipinya ular gini, jadi dipencet-pencet supaya keluar. Iya, namanya di milking dan ada tekniknya. Nah, tekniknya ini nggak boleh ngawur. Kalau ngawur yang keluar air liur bukan venomnya, karena venomnya itu bercampur dengan air liur itu dan dia adalah protein enzimatik. Nah, jadi memang khas ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya memilking itu tidak semuanya berhasil. Kalau ularnya stres ya nggak keluar, Mas. Dan sekarang kan memang banyak sekali ular-ular itu mau dibunuh karena kulitnya dijadikan sepatu, tas. Jadi akhirnya si ular ini nggak bisa keluar venomnya dengan bagus. Karena ular itu ketika harus di milking dia harus bahagia, Mas, sehingga venomnya itu betul-betul venom yang berkualitas. Kita harus membahagiakan dia dulu. Iya. Dan itu yang kulihat di banyak negara termasuk Australia tadi. Ada, Mas, nanti kapan-kapan kalau Adelaide tak tunjukkan ya pabriknya Securious itu. Ada di Adelaide itu. Jadi ularnya tuh bahagia di sana. Dia diberi tempat yang betul-betul nyaman seperti di Thailand juga ya. Nyaman, kemudian dia diberi makan yang istimewa juga. Pokoknya dirawat sampai bagus sehingga dia bahagia. Sehingga kalau di milking itu dia tidak langsung mati, tapi dia bertahan dan venomnya itu berkualitas bagus. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu tidak semua hari, tidak semua ular bisa seperti itu. Jadi kita harus memikirkan, padahal antivenom kan harus terus ada ya. Betul. Kan bukan tergantung pada kondisi ularnya. Kalau ular yang sakit kan nggak keluar juga kan venomnya. Nah, jadi banyak sekali teman-teman saya sebagai ahli ular itu mencoba membuat sintetik dan berhasil, yaitu di Denmark, salah satu teman saya juga, sama di Amerika. Meskipun belum jadi dalam clinical trial ya, jadi dalam riset ya.